Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wulidan Nabiyul Mukhtar alladhi yahliku biyadihil kuffar wa yutahhiruni min hadhil asnam wa ya'muru bi ibadatil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil nabiyyin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mursalin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Para bapak para ibu jamaah salat maghrib ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita sedaya saged rawuh wonten ing musala ingkang mulia menika dalam rangka menunaikan kewajiban kita inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah. Sakmantenipun salam kita pinarak saantawis sak perlu pados ridhanipun Allah lan sami-sami belajar mendalami ayat-ayat suci Al-Qur'an utawi pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang hormati, kesempatan menika kita menyampaikan setunggal pembahasan ingkang terkait dengan datangnya puasa Ramadan. Jamaah ingkang hormati, dinten niki Senin tanggal 29 Sya'ban sampun badhe selesai bulan Sya'ban menika. Tinggal selangkah lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Mila sangka niku sepindah ampun ngantos kita mboten ndonga. Sebab seminggu ingkang kepungkur mulai hari Jumat sampai saat niki ternyata tiang pejah ten ngene kampung kita niku isuk sore. Artosipun tesih wonten waktu 2 hari sangat mungkin kita dipun panggil Allah. Mila sangka niku sepindah monggo sami-sami kita memperbanyak doa ingkang sampun familiar di kalangan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami semua di bulan Rajab ini. Wa Sya'bana, dan berkailah kami semua di bulan Sya'ban ini. Wa balighna, dan panjangkan umur kami sampai di bulan suci Ramadan. Ini kedah kita sering baca pagi, siang, sore dengan harapan supados kita sedaya tansah pinanggihan bulan suci Ramadan. Jamaah ingkang hormati, salajengipun ingkang perlu kita persiapan ampun ngantos kita mboten ndonga nalika mangke masuk 1 Ramadan. Insyaallah dinten Rabu malam Kamis kita sampun memulai sholat tarawih. Di saat itu kita sedaya dianjurkan supados ndonga dumateng Allah agar nanti ketika masuk bulan Ramadan
kita sedaya senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami mengikuti doa ingkang biasa dipun baca menika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, tunjukkanlah dumateng kita bulan sabit tanggal 1 Ramadan. Naten mriki saged ayah, saged ibu, saged putra putri, saged cucu, saged mertua, saged wong tua, saged sederek, saged misanan, saged tonggo. Tunjukkan ya Allah bulan sabit tanggal 1 Ramadan alaina dumateng kita bil amni kelawan aman. Niki nek mboten donga, kemungkinan nalika nglampahi tugas-tugas berat yang ada di bulan suci Ramadan, kita merasa kesulitan, bahkan kelimpungan. Maknanipun amni, niki aman ing dalam urusan rezeki. Fa insyaallah nalika tiyang niki sampun donga dumateng Allah lan pasrah penuh dumateng Allah, fa insyaallah kebutuhan selama bulan Ramadan akan tercukupi semua. Sebab kebiasaan nalika masuk bulan Ramadan itu kebutuhan meningkat tajam. Yang biasa belanja 100.000 tidak akan mungkin cukup hanya 100.000, mungkin bisa 150, mungkin bisa 200. Ini kalau tidak berdoa, tidak ada jaminan Allah memberikan kecukupan dumateng kita sedaya. Bil amni itu maknanipun aman. Aman ing dalem fitnah, aman ing dalem terdolimi, aman ing dalem tersakiti, aman ing dalem olok-olok. Pendek kata, amni dan mriki memiliki jangkauan arti yang sangat luas. Pendek kata, kita serahkan hidup ini hanya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal imani, dan mantapkan iman kami ya Allah. Menyongsong Ramadan tahun 2003 harus lebih baik daripada tahun-tahun ingkang sampun kepungkur. Mantapnya iman niki artosipun kita tidak merasa berat ing dalam menjalankan tugas-tugas Ramadan. Wonten salat tarawih, wonten tadarus, wonten kajian subuh dan seterusnya. Niki nalika dibangun dengan iman yang kokoh, niku mboten wonten sifat malas. Malah nalika kita tingali, kita fahami tugas seorang ibu nalika masuk bulan Ramadan itu jauh lebih berat daripada seorang bapak. Bagaimana tidak berat? Malam-malam jam 2, jam 3 harus bangun. Manasi tutuh, manasi sego, manasi lauk dan seterusnya. Mempersiapkan sahur untuk keluarga. Itu kalau tidak dibangun dengan iman yang kokoh, ibu itu kemudian matur dumateng ayah, ya wis gak usah diinget, gelem yo jenengan dahar gak gelem rapopo. Tapi nalika kita sampun donga bil imani, mantapkan iman kami. Mantun menyiapkan sahur, kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat jamaah sekitar jam 5:30 nyampe rumah, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa korah-korah dan seterusnya, itu berat. Jam 7 ngantar cucu sekolah. Jam 9 sampai rumah, jam 10 ke pasar, sampai nanti menjelang zuhur harus ibadah. Setelah itu objek tenggene dapur mempersiapkan untuk daharan berbuka, itu sesuatu yang berat. Sampai maghrib begitu juga ribet. Begitu malam jam 2, jam 3 yang namanya bapak itu masih mentolo. Bangun ibu nang bangun, ngapain ya? Wis to nang bangun nang dandan sing ayu. Iki luar biasa. Kalau tidak dibangun dengan iman yang kokoh, ibu jawabnya capek tahu, nganggur kok saulan. Nah niki gara-gara sampun dibangun dengan iman yang kuat, begitu permintaan bapak seperti itu, tafadhol. Sebab kumpulnya suami istri merupakan sedekah
yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamati, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Wal islami, dan mantapkan Islam kami, kokohkan Islam kami. Bahwa perintah Ramadan ini ternyata tidak umat Muhammad, akan tetapi adalah umat-umat sebelum kita, termasuk umat Nabi Musa juga diperintah puasa, umat Nabi Isa juga diperintah puasa, umat Nabi Daud juga diperintah puasa. Akan tetapi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat yang lurus ing dalam urusan akidahnya. Akan tetapi umat yang sekarang, kami tidak tahu perkembangan dari saudara-saudara kita yang non-muslim. Apakah masih menjalankan puasa atau tidak, nggak tahu. Karena tauhidnya itu cacat. Tauhidnya cacat. Yang dimaksud di dalam perintah Ramadan ternyata tidak hanya umat Muhammad, tapi umat-umat sebelum kalian semua. Itu umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan umat Nabi Isa. Tetapi umat yang lurus akidahnya. Akan tetapi yang sekarang terjadi perkembangan, terjadi pergeseran ing dalam urusan tauhid niku beda lagi. Kula mboten paham. Seandainya mereka masih berpuasa itu percuma. Sebab tauhidnya ini tauhid yang tidak murni. Nggak ada gunanya kira-kira begitu. Mau puasa sampai 40 hari nggak ada gunanya. Karena tauhidnya rusak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, habitat a'maluhum, hancurlah amal orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Lenyaplah amal-amal orang yang menyekutukan Allah itu. Jadi ada puasa atau tidak, itu tidak ngaruh, tidak ngefek, sebab dengan akidah yang cacat tadi. Jamaah ingkang hormati, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallahu hilalu, dan Tuhannya bulan sabit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Berbeda sekali dengan keyakinan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. 1, 3, 3, 1. Nggak ada itu. Nggak ada. Rusdin, berikanlah tambahan hidayah untuk kami. Wa khairin, dan berikan tambahan kebagusan di bulan Ramadan tahun ini. Sebab kita semua tidak ada jaminan masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Masalah umur itu tidak ada satupun orang yang bisa menjamin. Jangankan putaran tahunan, 1 bulan saja nggak akan bisa yang menjamin. Jangankan 1 bulan, 1 minggu saja, 1 hari saja, bahkan 1 jam saja, tidak ada yang bisa menjamin tentang umur ini. Maka puasa tahun 2003 mari kita songsong dan sambut dengan penuh cita rasa kegembiraan yang luar biasa. Apa dasarnya? Apa landasannya? Di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, man fariha, barang siapa yang bergembira, bersenang hati, ja'a Ramadhana, kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan jasad dan orang itu minan nari, dari azab api neraka. Ini alasan kita senang, ini alasan kita bersuka cita. Dengan senangnya kita akan mendapatkan jaminan terhindar dari azab api neraka. Akan tetapi mohon maaf, jangan dimaknai hadis ini hanya zahirnya saja. Contoh, aku senang tahun ini ketemu Ramadan. Aku bahagia masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Tapi ketika tarweh malas, puasa susah, bangun sahur susah. Gembira yang seperti itu dimaknai sebagai makna zahir, bukan cukup di ucapan.
Tapi ternyata perintah-perintah yang ada di Ramadan itu jangan sampai kita lewatkan. Itu pertanda orang yang senang. Jamaah yang saya hormati, sehingga nalika kita menghubungkan kondisi seseorang dalam hati yang senang itu, menjalankan pekerjaan seberat apapun tidak merasa berat. Akan tetapi manakala seseorang itu sudah terbangun dengan hati yang susah, yang sumpek, yang sedih, jangankan diperintah untuk melakukan pekerjaan berat, disuruh makan saja nggak akan mau. Ini terbukti ketika seseorang itu merasa senang, maka konsekuensinya tidak ada perkara yang berat di dalam perintah Ramadan. Malah kadang-kadang kita jumpai bagi orang-orang yang tidak senang Ramadan itu, lihat jadwal masjid ini, imamnya maca Qur'ane dawa, pindah cari musola, cari tempat lain sing kira-kira imam macane pendek. Itu pertanda nggak senang. Kalau kita sudah biasa jamaah di sini, mau panjang mau pendek nggak masalah. Jangan pernah pilih-pilih imam. Tapi kadang-kadang memang secara manusiawi, siapapun ketika imamnya itu mocone gak enak, tajwide rusak, dawa pisan, ya pancen ya rada mikir, iki imam maca be gak karo kabeh. Itu manusiawi. Tapi sekalipun seperti itu, ya kebiasaan kita di sini tetap di sini. Jangan pernah pilih-pilih imam. Itu farihah. Jamaah ingkang kula hormati, orang yang merasa senang, bahagia, Allah bakal memberikan jaminan akan terhindar dari azab api neraka. Alasan berikutnya, kita harus senang dan merasa bergembira di saat Ramadan datang. Itu ada satu riwayat, ada orang yang akrab berteman. Gambarannya sama-sama 50 tahun kira-kira begitu. Hafidh Qur'annya sama, ahli hadisnya sama, ibadahnya sama, sedekahnya sama, pendek kata sama semua. Akan tetapi teman ini sudah dipanggil Allah setahun yang lalu. Tapi bagi kita masih dipertemukan Ramadan tahun ini, itu nanti insya Allah surga kita lebih tinggi derajatnya daripada teman yang setahun yang lalu diambil Allah. Ini alasan kedua kita tetap bergembira ketika masih diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Alasan yang nomor tiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uqtiyat ummati." Allah telah memberikan umatku khamsatu asya'a, 5 perkara, 5 keistimewaan, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang pemberian itu belum pernah diberikan Allah sebelum kita. Belum pernah diberikan umat Musa, belum pernah diberikan umat Daud, dan belum pernah diberikan umat Isa. Akan tetapi 5 keutamaan ini diberikan khusus untuk umat Muhammad. Itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Al-awwalu, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, di saat tiba malam pertama bulan suci Ramadan, yanzurullahu ilaihim, Allah melihat kepada umat ini birrahmati, dengan kasih sayang. Itu terjadi di malam pertama. Waman, dan barang siapa nadzarallahu ilaihi, Allah subhanahu wa ta'ala melihat terhadap umat itu birrahmati, dengan penuh kasih sayang, la yu'adzibuhu, Allah tidak akan mengazab
ba'dahu, sesudahnya abada, selama-lamanya. Ini janji Rasulullah. Ketika malam Ramadan itu datang, kemudian Allah melihat kepada hamba ini dengan kasih sayang, dan barang siapa yang dilihat Allah dengan penuh kasih sayang, maka Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Ini kan sesuatu jaminan yang luar biasa. Maka alasan kita senang menyongsong Ramadan, alasan kita bergembira akan ketemu Ramadan ini masuk akal. Karena ternyata di malam pertama Ramadan itu Allah akan melihat umat ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasihan. Dan barang siapa yang dilihat Allah dengan penuh kasih sayang, Allah tidak akan mengazab seseorang itu sampai kapanpun. Itu yang pertama. As-sani, yang kedua, ya'murullahu ta'alal malaikata. Allah telah memerintahkan para malaikat bil istighfari lahum, memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Allah langsung perintah kepada malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Dari langit 1 sampai langit 7 diperintah Allah. Mintakan ampun umat Muhammad yang hari ini puasa. Mintakan ampun umat Muhammad yang hari ini masuk Ramadan awal. Itu perintah Allah. Dan perintah ini ternyata ada kesesuaian dengan kitab Sahih Bukhari, nomor hadisnya 279. Manakala seorang hamba itu beribadah kepada Allah, malaikat langsung memintakan ampun kepada hamba tersebut. Maka ugi ada kesesuaian dengan Sahih Muslim, nomor hadisnya 131. Malaikat memintakan ampun kepada umat ini ketika melakukan ibadah. Maka ugi ada kesesuaian kitab-kitab hadis yang dikarang Imam Nawawi, yang jumlah hadisnya 1896, bab 1 halaman 10. Di dalam hadis itu malaikat juga memintakan ampun kepada umat ini. Jadi secara zahir hadis ini tidak ada kesimpang siuran, dan itu ada koneksi terhadap Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun kitab Imam Nawawi. Itu yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, an-naraihata, sesungguhnya bau famissoimi, bau mulut orang yang puasa itu atyabu, lebih harum indallahi, di sisi Allah, mirrihil miski, daripada minyak wangi. Tapi makna ini juga tidak makna zahiriyah. Artosipun kalau hanya difahami secara zahiriyah, maka orang yang tidak bersikat gigi selama seminggu itu jauh dicintai. Tapi tidak itu. Ternyata bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah itu adalah bisa menjaga lisan kita di saat puasa. Bisa menjaga ucapan kita di saat puasa. Kalau kita puasa hanya tidak minum dan tidak makan, sementara lisan ini masih kita umbar, kira-kira itu enggak dapat apa, enggak oleh popo. Ada di dalam satu hadis, kamissoimi laisa lahu min siyamihi illaju wal atos. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi cuma lapar dan dahaga, tidak akan mendapatkan pahala puasa. Sebab ucapan ini tidak bisa mengkontrol, bahkan tidak bisa menjaga. Itu yang dimaksud famissoimi indallahi atyabu indallahi mirrihil miski.
bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jamaah yang kau hormati, tesih kemotan ketika di Madinah dan di Mekah itu ada merek minyak wangi Sultani sebesar ini separuh dari jari kelingking. Ini harganya 500.000. Kalau ibu-ibu pakai parfum yang kelas ini, itu seminggu masih terasa baunya. Itu 1000 kali lebih wangi daripada minyak yang 500.000 hanya 3 gram itu. Artosipun tidak hanya zahiriyah, tetapi orang puasa itu harus bisa menjaga lisan dan ucapan. Itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Jamaah ingkang hormati warrabi'u yang keempat, kejadian yang ada di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan lil jannati takhidhi, kepada surga untuk bersiap-siap zinatak, mempersiapkan diri, menghias diri. Sebab umat Muhammad hari ini yang puasa siap menikmati keindahan dan kemewahan surga. Sebab di dalam satu hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu ternyata merindukan 4 orang, merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang dicintai surga terjadi hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah yang kau hormati, ini alasan-alasan kenapa kita harus bergembira ketika berjumpa dengan Ramadan. Mengapa kita harus mempersiapkan diri? Tidak separuh-separuh. Kita harus betul-betul Ramadan ini sesuatu yang istimewa. Menawi kita bandingkan dengan seseorang yang badai punya hajat, misalnya nggak ada mantu atau apa, niku 3 bulan sebelumnya gak iso turu. Urusan cuma ndek mantu saja, 3 bulan gak iso turu. Tapi hari ini tinggal 2 hari kita masih nyenyak saja turunya, gak merasa, wes biasa aja. Ini pertanda kalau kecintaan kita terhadap Ramadan nilainya kurang kalau kita bandingkan dengan persiapan kita ketika mau punya gawe. 3 bulan telah lalu, tinggal 2 bulan lalu, tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu gak iso turu. Kate undangannya 5.000, iki gak iso turu iki cuma urusan nikahno putri kita, nggak ada urusan itu. Nikah itu nggak ada perintah harus bermewah-mewah begitu. Ada syaratnya, ada walinya, ada maharnya selesai, ada saksinya selesai. Tapi kenapa dibuat nggak bisa tidur? Ini masalah gitu. Ternyata masyarakat ini masih mencintai urusan dunia. Betul, nikah itu juga syariat Allah. Tapi kenapa kejiwaan kita di saat ingin punya gawe kok dibuat ribet seperti itu? Tapi tamu agung yang seperti Ramadan ini kelihatannya kita kok nyantai-nyantai saja. Jelas turu biasa. Orang ada rumah saya itu bega. Padahal tinggal 2 hari. Nah, ini jamaah hormati wal khamisu yang kelima, yaghfirullahu ta'ala, Allah akan memberikan ampunan lahum bagi orang yang berpuasa semuanya. Ini jaminan Allah hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Jamaah yang hormati, kita singkat-singkat mawon sebab mangke waktu ini nggak akan nutut ya. Mestinya akan banyak kita sampaikan. Jamaah hormati, salajengipun kados pundi caranipun Rasulullah menghadapi dan sekaligus beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang ada di majelis ini, jangan sampai kita luput, jangan sampai kita biarkan. Sebisa-bisanya kita sakit mencontoh apa yang pernah dilakukan Rasul. Yang pertama, berdasarkan beberapa dalil, baik dari Quran ataupun hadis, cara Rasulullah ketika menjalani puasa itu kita ringkas menjadi 3.
Kita ringkas menjadi 3. Yang pertama, perbanyaklah sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh. Jangan pernah kelewat. Masa ada yang kelewat, Pak? Banyak. Qomat baru berjalan, itu kelewat. Berarti 10 menit atau 15 menit sebelum qomat kita sudah berada di masjid. Agar supaya 2 rakaat sebelum subuh bisa kita laksanakan. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Berikutnya 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang dilakukan Nabi. Perbanyak sholat sunnah. Termasuk jangan tinggalkan sholat duha. Dan ternyata berdasarkan penelitian atau pemahaman, duha itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada duha awal, disebut dengan sholat syuruk. Kapan Pak itu? 1,5 jam setelah subuh. 90 menit setelah sholat subuh. Itu masuk awal duha. Disebut sholat syuruk. Dapatnya apa Pak? Orang yang melaksanakan sholat syuruk mendapatkan pahala seperti orang umroh. Tapi tidak umroh. Pahalanya setara dengan orang umroh. Tapi tidak umroh. Sebab kalau kita samakan dengan umroh, tentu jamaah tidak akan umroh. Sebab sampun umroh. Cuma disamakan ing dalem pahalanya. Kados dene tiyang umroh. Itu sholat syuruk 90 menit setelah subuh disebut duha awal. Kemudian duha tengah. Duha tengah bisa dimulai jam 8, jam 9, jam 10. Itu duha tengah. Dapatnya apa Pak? Insya Allah terhindar dari bala dan bencana. Kak ngandel Pak, dicoba. Biasanya bapak-bapak nek wis Ramadan teko iku resi-resi omah, ya ngapu, ya ngecat. Pakai jangka breset, tiba gak genyo-genyo. Kak kepengin buktekno, tapi tauhid yakin, nggo nang grimang-griming, tiba umur 70 yo ndempok temenan. Ini harus diyakinkan. Yakin gak akan apa-apa, Pak. Yakin sing mau coba yakin monggo. Tapi ya aja kepengin ngono. Seandainya ngono ora apa-apa. Itu sholat duha tengah, jam 8, jam 9, jam 10. Kemudian duha yang akhir itu jam 11. Dapatnya apa Pak? Rezekinya melimpah. Rezekinya melimpah. Rezeki yang ada di langit akan segera diturunkan dan rezeki yang ada di bumi akan segera dibuka. Itu dapatnya dari sholat duha. Tapi ada syarat dari duha yang surut tadi itu, syaratnya jangan pernah pindah tempat. Jangan pernah bicara tentang dunia. Pendek kata, iktikaf, zikir, doa, baca Quran. Jangan pernah ngomong selain itu. Kapan ngomong putus, berarti kira-kira pahalanya nggak dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan setelah salam jangan pernah ngomong sing liyo dan tetap di softnya. Jangan pernah pindah. Urusan angkep, sesek, gak usah, tetap. Itu malaikat mendoakan, kita akan mendapatkan pahala seperti orang sholat sampai nanti datang ke rumah. Tapi nek wis ngomong pedot gak oleh popo. Itu syarat. Jamaah ingkang hormati, amalan yang biasa dilakukan Nabi ketika Ramadan itu, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran.
syukur-syukur saged menghafalkan. Saniki sing kepengin saged tuntas membaca 30 juz angkat tangan. Nanti kalau angkat tangan tak kasih teorinya agar tamat khatam 1 bulan itu 30 juz. Ada yang kepingin khatam? Angkat tangan. Nek gak angkat tangan gak tak. Dan nanti ini malaikat disaksikan, sing angkat tangan berarti sudah punya niat untuk membaca 30 juz. Pun muga-muga kabeh saged. Al-Qur'an yang terdiri dari Fatihah sampai Anas niki jumlahipun wonten 30 juz. 114 surat, 6.660 ayat, 1.027.000 huruf. Itu bisa terbaca 1 bulan. Dengan cara kami sampun melihat rata-rata 1 juz niku jumlah ayatnya 140. 1 juz jumlahnya 140. 140 dibagi 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh, sebelum salat subuh dibaca 14 ayat. Setelah salat subuh dibaca 14 ayat. Sebelum salat zuhur dibaca 14 ayat. Setelah salat zuhur dibaca 14 ayat. Begitu juga asar, maghrib, dan isya. Klop 1 hari dapat 1 juz. Nek gak ngono abot. Nek langsung dibaca 140 ayat niku abot mergo wis tuwa. Ibaratnya orang mikul, orang gendong. Nek abot itu ya orang ngira suwe, sisuk mbok gelem mbok gak mergo abot. Tapi ketika kita kredit per 14 nggak ada barang abot, dan itu akan menjadikan kerinduan kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Sebab terbiasa tadi. Tapi kalau sehari itu membaca sampai 1 juz, besok kenger, soalnya kini gak garing. Itu cara ketika kita ingin membaca dalam 30 hari 30 juz. Jamaah ingkang hormati, salajengipun kita singkat sebab waktu isya sampun masuk. Perbanyaklah sedekah dan infak di bulan Ramadan. Landasane Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang kita baca di muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta benda mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk memberi buka terhadap orang yang berpuasa, kama salihabatin, seperti sebuah benih, ambatat, yang bisa menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, tiap-tiap tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji. Berarti 7 kali 100 ada 700. Dikalikan 10, sebab bulan Ramadan 7.000. Seandainya kita sakit berinfak 1 kurma, itu akan menjadi 7.000 kurma. Seandainya kita berinfak seteguk air terhadap orang yang berpuasa, itu akan dilipat gandakan menjadi 7 teguk air. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan, dan tidak menghilangkan pahala orang yang diberi. Itu hebatnya. Jamaah hormati, wallahu, Allah yudhaifu, melipat gandakan, liman yasha'u, kepada orang yang dikehendaki. Wallahu, Allah wasi'un alim, zat yang maha luas dan maha mengetahui. Perbanyaklah sedekah. Saniki nggak ada niat, nggak ada 5.000, nggak ada 10.000, nggak ada akeh tambah apik, tapi wonten niat. Hari ini ada niat. Ramadan tahun ini
kami harus memperbanyak infak sedekah, meramaikan musola kita. Wonten sing jawab, Pak, ongkon sedekah, ongkon infak damel kebutuhan sak bendinane men kurang. Nek gak niat ora ngira iso. Nek gak niat ora ngira iso. Salajengipun Bapak Ibu ingkang hormati, tiang-tiang ingkang sedekah lan infak niki wonten warning, wonten peringatan saking Allah. Napa niku? Bismillahirrahmanirrahim. Innama saktemeni nud'imukum, kami memberi makan pada sampeyan liwajhillah, hanya ingin pados ridhanipun Allah. La nuridu minkum jazaa, aku ora kepingin kok sanjung. Hati-hati niki, tiang sing infak sing sedekah ojo pernah kepingin disanjung. Masya Allah, infake ibu niko, sedekah ibu niko, mboten usah, kita mboten kepingin itu, tapi kita hanya ingin mendapatkan ridho saking Allah. Niki Quran sing ngomong. Wala syukuro, lan tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Niki nggih sing penting. Sebab tiang sedekah infak niku ketika takmir mendel mawon niku merasa disingkur. Lah kok gak terima kasih? Wong takai ngono-ngono. Iki Quran sing ngomong. Ternyata tiang sing infak sedekah niku berdasarkan informasi Al-Qur'an cuma ingin pados ridhanipun Allah. Ora kepingin mendapatkan gunggungan dari jamaah, ora kepingin mendapatkan sanjungan dari jamaah. Niku lafatin niku. La nuridu minkum jazaah. Aku ora kepingin mbok sanjung, wala syukuro, lan ora kepingin mendapatkan ucapan terima kasih. Sebab lazime takmir itu terima kasih atas donasinya, terima kasih atas infaknya, niku adab. Tapi asli nih tidak ada dalam perintah Al-Qur'an. Nih oleh ngono kapan gak jalukane wong gak apa-apa. Tapi tiang sing infak jaluk batal, pahalane ilang. Lah kok gak mau tulis 100 sak semen gak mau tulis, awas karo tak kei meneh ora oleh apa. Dene kok takmire kok nyebut iku gak perkara, tapi asal mboten permintaan dhewe. Niki perlu dipun pahami. Jamaah hormati, sing paling akhir ugi kita sampaikan, mergi insyaallah kita mangke saged hadir ten musala niki niku malam 14. Ketika sampun masuk malam 14, maka materi yang hari ini harus disampaikan itu mboten cocok. Napa niku? Tiang-tiang sing wajib menunaikan ibadah puasa kabeh wajib, kejaba siji tiang sing lungan-lungan. Hati-hati nggih. Tiang sing bepergian niku mboten wajib. Nomor loro, tiang ingkang sampun uzur, wis tuwa, mari sarapan gak ngaku. Nah iku mari sarapan, lho aku durung sarapan. Lho tiang sing model ngeten iki oleh gak poso. Lho enten lho, niki gak dijelasno iki ya. Bingung no. Nomor telu, tiang sing hamil. Tiang sing hamil. Nomor papat, tiang sing menyusui. Niki oleh mboten poso. Tapi lintune niku wajib poso. Kapan gak ana alasan syariah ingkang kita sebut niku wau terus gak poso, mergo tangga digawe, ponakan digawe, mergo kepengin menikmati punare iku siji perkarane disauri setahun gak ngero nutup. Gak ana alasan apa-apa, cuma ana tangga sing digawe, ana punakan digawe, Pak kalau gak poso Pak lha apa? Kula kepengin mangan punare punaan. Ya dipesen engko maghriban oleh. Gak apa-apa. Tapi sing kula sebut kula wau oleh mboten poso. Tapi tidak mutlak. Tidak harus meninggalkan. Niku tergantung tiange. Tiang sing lungan-lungan niku tergantung tiange. Ora kok barang lunga moro gak poso ya terserah. Nah, niku keterangan ngeten. Terus tiang lungan-lungan niku jarak tempuhe pirang kilo, Pak? Niki perlu dijelasno.
Ngunang lungono pasar moro gak poso. Bareng jog pasar dapat yu. Lah apa? Gak poso ngulungan-lungan. Ya pasar poso gak poso. Ternyata berdasarkan salah satu madhab ditentukan jarak tempuh bepergian itu 83 kilometer. Kira-kira mriki Surabaya niku ya oleh gak poso. Tapi engko dhisik mergo waktu putusan fikih iki ditetapkan tiang biyen niku ketika bepergian niku mlaku utawa numpak unta. Lah nek mlaku sampai 83 kilo ya wis capek. Lah nek jenengan alasan benjing ten Surabaya nalika poso oleh gak poso, lah numpak apa dhisik? Kapan Innova terus AC-nya dinyalakan mlebu Innova turu, lah masa kok mentolo gak poso? Mergo jaraknya mboten niku tesih tergantung tiange. Nek lihat jarak tempuhnya sampun cukup 83 kilo. Tapi nek jenengan kepengin gak poso, syaratnya mlaku. Tiang sing nalika poso terus gak poso mergo lunga Surabaya oleh gak poso, syaratnya mlaku. Lanjut Gresik wis geblak niku. Nah niki panumpak Innova ya gak apa-apa ngoten nggih. Niku mboten harus tidak poso. Ngapunten, kula sampaikan supados niki damel perbandingan. Kula nalika terbang saking Jeddah menuju Surabaya niku dalam kondisi poso ya kuat kok nggih. Mergo napa? Nyauri niku lebih berat nggih, nyauri lebih berat. Masuk pesawat AC-nya dingin, tilem kan enggak masalah. Ya padha mek turu ngoten mawon. Lah apa? Sementara Jeddah Surabaya niku 9.000 kilo. Iku menurut fikihnya Imam Syafi'i wis oleh gak poso, tapi mergo tiang niku kuat ya gak apa-apa, tidak mutlak ngoten nggih. Niku tergantung tiange. Nah niku bepergian sing oleh gak poso. Lajeng tiang tua sing mari mangan gak rumangsa, mari sarapan gak poso, niku oleh gak poso. Terus tiang sing hamil oleh gak poso, tiang sing menyusui oleh gak poso. Niku 4 orang ini angsal tidak berpuasa. Lajeng sakniki carane piye? Apa mengqadha, apa membayar fidyah? Lah niki dipun perhatosaken. Tiang sing bepergian niku kantun ngitung berapa hari meninggalkan. Umpama gak poso niku kantun ngitung berapa hari meninggalkan. Niate ingin mengqadha, selesai diqadha setelah bepergian atau setelah Ramadan. Niku cara mengqadha. Kangge tiang tua sing sampun udzur tidak usah mengqadha tapi membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Terus sak pira Pak takerane? Takerane niku sekitar 7 on sampai 8 on. Nganggo dhuwit Pak luwih apik. Sebab lazime tiang mangan niku ana iwake, ana bumbune. Mergo nek kapan tiang miskin iki dipun paringi beras tok niku tambah nyusahno sing dikeki. Mosok arep dipangan beras tok. Terus mangke beras niki butuh LPG teko ndi niku. Lah sehingga senajan wajib bayar fidyah niku 7 sampai 8 on niku apike dikei duwe. Umpami wonten duwe kena digawe tuku LPG, kena tuku bakso dan seterusnya. Niku tiang sing tuwa wis gak usah mengqadha mergo sakniki wis gak kuat ngoten nggih. Terus kapan ganti keluarga Pak? Sapa sing bayar? Memperbanyak istighfar niku. Lajeng kangge tiyang sing hamil dan menyusui niki wonten sing ngarani cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Sudah tidak ada lagi mengqadha. Mergo napa? Tiyang sakniki niku bayi pitu meteng telu. To bayi telu meteng pitu niku. Lah iku pan saiki meteng sesuk mana, saiki meteng lah kapan lah nyauri. Tadi cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Nah niku angsal. Nah iki nom-noman iki kawin saiki niku 3-7 wulan wis metu putrane. Engko 3 wulan neh meteng meneh. Lah kapan nyauri ngoten nggih. Dadi tiyang sing hamil, tiyang sing menyusui cukup membayar
fidyah. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Mengko meteng mana lho terus kapan ngoten. Niku pendapat sing pertama. Terus pendapat yang kedua, afdalnya membayar fidyah sebagai denda, terus benjing-benjing kapan sampun pero anake gede-gede karek nyauri ngoten. Nah niki cara puasa atau tiang-tiang ingkang saged meninggalkan puasa. Tapi nek gak ana udzur, gak ana napa, terus kalau gak puasa ya disauri sampai setahun gak ngerti tutup. Jamaah hormati, sampun cukup waktunipun. Insyaallah kita sambung di malam 14 dan malam 24. Insyaallah saged hadir di tengah-tengah kita lajeng dengan materi dan pembahasan ingkang lintu. Tapi materi niki cocoknya adalah hari ini atau puasa awal. Tapi ini disampaikan tanggal 14 atau tanggal 24 iku kedaluwarsa. Mergi wonten ustad niku wis tanggal 20 wis hampir akhir. Lah kok sik maca dalil man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pun kelewat, Bro, saya jawab begitu. Wis tanggal 20 kok sik maca man shoma ramadhana iku gak cocok ngoten nggih. Jadi materi itu harus pandai-pandai menyesuaikan. Nek awal Ramadan napa disampaikan, nek tengah niku napa, nek akhir niku napa ngoten. Ora kok moro angger niku hadis disampaikan akhir Ramadan ya ora cocok. Wis tanggal 20 kok sik maca hadis man shoma Ramadan ya ora cocok ngoten niku awal-awal supados jamaah semangat. Bapak Ibu hormati, kita akhiri lan ngapunten sing kathah mbok menawi kathah keliru salahe lan Bapak Ibu ingkang mengikuti secara langsung lewat YouTube ataupun Facebook panjenengan maklumi sebab sifate niki tesih belajar, sedaya belajar tentu kemawon kathah kekirangane, kathah kesalahane lan muga-muga Allah tansah trami sebagai amal soleh lan panjenengan sedaya ingkang ngikuti taklim menika mendapatkan bagian daripada taklim menika. Ugi kangge Bapak Ibu ingkang setia mengikuti siaran lewat YouTube utawi Facebook, insyaallah panjenengan ugi pikanto bagian daripada taklim menika. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waqtini la ilaha illa anta waqtina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim bi barakatil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa nabiyikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waj'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallahu hilalu rushdin wa khairin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi